kasih Tuhan ya, kita ada di sini. Seringkali kita lupa kalau misalnya kita itu muji Tuhan itu bukan berdasarkan lagu yang wah ataupun well yang wah gitu. Tapi satu, kembali lagi, pujian penyembahan itu balik lagi ke kita. Kita datang ke sini buat apa? Ya, gue dikasih tema bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Siapa sih yang mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan? Boleh nggak? Boleh lihat tangannya. Ya, ada beberapa penyebab kita nggak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Yaitu kita tuh yang pertama belum benar-benar bertobat. Ya, boleh nggak dibuka Yeremia 3 ayat 13? Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di setiap pohon rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikian firman Tuhan. Ini seringkali kita tuh bebal. Kita nggak mau akuin kesalahan kita di depan Tuhan. Kita lupa kalau setiap orang itu bisa bohongin orang lain, bisa bohongin orang terdekat, tapi nggak pernah bisa bohongin Tuhan. Seringkali kita bebal, udah tahu salah, tetap aja dilakuin. Ada yang amen? Udah tahu bohong itu dosa, tetap aja bohong. Enggak. Ya, jadi yang Tuhan suka, akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, gue jamin Tuhan kita maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Ketika kita benar-benar berpaling dan bertobat, gue percaya dia akan nuntun kita. Amin. Yang kedua itu tentang kepahitan. Ya, seringkali ini yang memperhambat kita untuk bertumbuh, karena kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Gue pernah sharing waktu itu tentang kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita masih saling menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Di Lukas 17 ayat 3 boleh dibuka. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Tuhan sendiri yang ngomong, bukan gue. Kalau misalnya ada orang yang bersalah sama kalian, dia minta maaf, ampunin. Boleh dibuka lagi Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuat jugalah demikian. Ya, jadi Tuhan itu udah duluan ngampunin kita. Kalau misalnya kita nggak ngampunin, Tuhan sendiri nggak bakal ngampunin kita. Kalau kita sendiri nggak ngampunin orang, Tuhan sendiri nggak bakal ngampunin kita. Di Lukas 6 ayat 37, buka Fit. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Semua ini firman yang ngomong, bukan gua. Ya, jadi biasanya gitu kita punya masalah gitu ya. Gue juga pernah kepahitan. Siapa sih yang gak pernah kepahitan? Coba deh, siapa yang gak pernah kepahitan? Gue jamin sini semua pernah kepahitan, walaupun dalam hal kecil. Ya, kalau kita kepahitan sama orang, ya, kalau ngelihat orang itu, jangan kan ngelihat deh, nyebut namanya aja gitu, udah males, udah pahit gitu kan. Jadi sebenarnya kalau pahit ini itu tuh yang membuat kalian sendiri nggak bertumbuh. Ya, pahit ini tuh membelenggu kalian, membebani kalian sehingga kalian tuh nggak bisa maju. Ya, tapi ketika kalian memaafkan atau mengampuni, ya, itu membebaskan kalian. Bedanya memaafkan dan mengampuni. Memaafkan akan mengulangi lagi. Kita akan bisa sebel lagi, bisa bete lagi,
tapi mengampuni itu benar-benar melepaskan semuanya ya. Dan seringkali gitu ya, orang yang kepahitan itu suka membentuk kelompok. Dengan orang-orang yang kepahitan membentuk kelompok, dia membicarakan hal-hal yang negatif. Jadi hati-hati, pahit itu menghancurkan kalian. Yang ketiga, comfort zone. Di Lukas 9 ayat 23, katanya kepadanya mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Seringkali comfort zone ini yang membuat kita tak maju. Kita seneng di yang tempat itu aja. Gue sendiri nggak pernah misalnya berpikir gitu akan ada di depan sini, nggak pernah terbayang. Tapi ketika Tuhan yang bawa, gue nggak bakal bisa lari lagi. Gue menyimpulkan menyangkal diri di sini tuh artinya tuh siap dan berani mengakui Tuhan dalam segala lakumu, walaupun kita tahu kita akan dikucilkan, bahkan dirugikan ya. Kadang kayak di Petrus gitu ya, sampai kenalkan kau dengan orang ini. Enggak, saya nggak mengenal dia. Dia tahu kalau dia misalnya dia bilang dia pasti bakal dikucilkan dan dirugikan, tentu. Tapi ya, dia masih stay dalam comfort zone dia. Makanya itu gitu, kita harus menyangkal diri kita, walaupun kita tuh harus bisa dirugikan. Contohnya satu, dia paling gampang, jujur aja. Jujur itu paling kecil tapi paling susah. Nah, semua bisa bohong di hadapan manusia, cuma nggak bakal pernah bisa bohong di hadapan Tuhan. Ya, menyangkal diri adalah bagaimana kalian memandang Tuhan dalam kehidupan kalian. Itu balik lagi semua ke kalian. Gimana kalian menghadapi dunia nyata, ya, pertama kejujuran ataupun bohong, ya apapun lah. Itu semua balik lagi gimana kalian memandang Tuhan kalian. Dan mengikut salib ini gue definisikan bersedia menerima segala kesukaran kita dan tidak usah takut apapun ya. Jadi hidup ini gak selalu mulus, gak akan selalu mulus, pasti ada problem. Tapi ya Tuhan janji kalau dia akan beri kemampuan kan. Udah sering lah di Filipi kan? Tuhan pasti beri kemampuan dan ya gitu. Gue juga pernah pernah dalam situasi masa sulit, takut, gak berani ngapa-ngapain, pengennya udahlah, gak usah maju, biar diem aja. Tapi ternyata Tuhan beda, cara Tuhan beda. Tuhan paksa kita. Tuhan tahu kadang-kadang kita tuh gak bisa sendiri. Dia paksa kita untuk kita keluar, karena dia sayang sama kita. Dia tahu orang ini orangnya gak bisa maju nih kalau kayak gini, cuek gitu. Dia paksa gitu, dengan caranya yang gak pernah tahu, kita gak pernah tahu. Tapi ya ujung-ujungnya luar biasa. Yang keempat, penyebab kita gak bertumbuh tuh gak percaya sama janji Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akal budi kita gak akan pernah bisa melampaui akal budi Tuhan. Gue pernah di satu situasi yang gila, mana mungkin, masa sih gitu ya, masa sih begini gitu. Tapi ya cuma bisa percaya. Dan gue nggak pernah bersandar sama pengertian gue. Gue capek. Gue pernah bersandar pada pengertian gue. Berpikir gitu, misalnya enggak kayak gini gitu. Berpikir sendiri gitu dengan hikmat manusia gue. Ternyata percuma.
capek, nggak bakal kuat. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita serahin semuanya, semua akan berbeda. Amin. Ya, untuk kita bertumbuh itu ada contohnya di Alkitab, itu di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Gue baca yang genap ya. Kalian baca yang ganjil. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan bapakkulah pokok usaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku, dan aku akan tinggal di kamu, di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan tidak menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, Tuhan sendiri menuntut kita untuk berbuah. Ya, berbuah itu, bertumbuh itu berbicara tentang impact, menjadi dampak. Ya, gak usah susah-susah. Pertama jadi dampak di rumah aja deh, di keluarga yang paling dekat, paling kecil kan, paling simple. Gak usah bilang, oh gue lihat dong gue gini nih sama teman-teman gue gitu. Oh tapi di keluarga bobrok, buat apa? Percuma. Kan? Kita itu apa ya? Untuk bertumbuh itu harus membuktikan sih, action gitu. Orang selalu maunya lihat bukti, bukan cuma perkataan. Gitu. Orang ketika kita bertumbuh, gitu, ya, otomatis orang akan lihat buahnya, dan dia bakal bertanya-tanya, kok lu bisa sih gitu? Ya, bisa dari sana kita memperkenalkan Tuhan kita, kan? Dan ya pertama dari keluarga lah, gitu. Sayang orang tua, hormati orang tua, gitu kan? Dari hal-hal kecil, nggak usah yang oh ini beliin barang, nggak usah. Ya, dari tunjukin aja kasih kita gitu. Kalau kita care sama mereka. Di 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita itu terpilih bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang milih kita. Ingat, kita ada di sini bukan berarti karena kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan mempunyai kasih untuk memilih kita ada di sini. Jangan salah, kita nggak usah sombong. Tuhan semua Tuhan yang pilih kita di sini. Nggak usah sombong gitu. Ya, tetap rendahin hati gitu. Tuhan kasih kekuatan kok, ya, untuk hidup yang saleh. Tuhan janjiin kekuatan. Hambatan terbesar itu orang yang gak bertumbuh itu kenapa sih? Mereka gak mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, mereka stay dalam comfort zone mereka. Balik lagi ke situ. Mereka gak mau. Mereka pikir gak enak. Proses Tuhan itu sakit awalnya, tapi indah pada akhirnya. Selalu begitu. Gak ada proses Tuhan yang enak. Nggak ada, gue yakin nggak bakal ada. Tapi Tuhan tahu apa yang Dia lakuin dan pasti indah. Ada 3 hal yang kita perlu tahu dari perumpamaan pokok anggur tentang kedewasaan rohani kita. Yang pertama, kita harus tahu kita itu ada di mana, posisi kita. Apakah kita masih bayi? Apakah kita udah dewasa? Gak mungkin orang dewasa minum susu untuk bayi, ya.
orang dewasa ya perlunya makan nasi. Jadi kita harus tahu gitu, kalau susu itu makanan yang langsung ditelan tanpa dikunyah lagi, jadi langsung kita terima mentah-mentah. Tapi kalau makanan keras, itu firman Tuhan yang udah masuk, itu kita renungkan, kita cerna, ya, terus kita pikirin, kita mengerti lebih dalam lagi. Jadi setiap orang itu masalahnya itu berbeda-beda. Ya, jangan pikir misalnya ya kita mau kita pengen yang susu lagi. Soalnya kita udah di level orang dewasa, makanan besar. Itu. Jangan ada yang kedua, jangan ada sikap manja rohani. Orang yang dewasa nggak bakal manja, itu udah pasti kan. Orang yang dewasa itu nggak manja. Jadi ketika ada masalah gitu, hadapi. Ketika ada masalah hadapi, bukan untuk ditangisin. Ya, ada masalah tuh hadapi. Walaupun tahu berat, tetap aja maju terus. Ya, karena satu tujuan kita kan untuk Tuhan gitu. Beda deh kalau misalnya kita berpikir untuk menyenangkan manusia dengan untuk menyenangkan Tuhan. Beda, pasti beda. Bersukacitalah selalu dalam segala keadaan. Orang yang dewasa rohani, orang yang dewasa dalam kerohanian, dia akan bersukacita. Tuhan thank you buat setiap masalah. Tuhan thank you buat hari ini. Ya Tuhan thank you dan cenderung memberkati orang yang bersalah pada dia. Itu orang yang dewasa rohani. Ya. Di Ayub 2 ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalian tahu kan cerita Ayub? Dia gak ada salah, tapi dicobai oleh Tuhan. Diizinkan, bukan Tuhan mencobai, diizinkan. Dia diberikan kepada iblis untuk dicobai. Tapi Ayub bilang ke istrinya, ketika istrinya suruh meninggalkan Tuhan, engkau gila. Dia bersyukur, walaupun dalam keadaan yang sesak dia tetap bersyukur. Ya, dan dia nggak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang keempat, orang yang bertumbuh memiliki motivasi untuk memuji Tuhan, memuji Tuhan dari hatinya. Ya, karena dia orang yang ingin bertumbuh itu dia pengen tahu sesuatu. Gitu. Dia pengen terus tahu, mencari tahu. Ya, salah satunya dengan cara memuji Tuhan. Kedewasaan rohani itu nggak ada yang instan. Semua harus melalui proses. Karena itu jangan lari dari proses Tuhan yang sedang membentuk kita. Gue udah hampir selesai, gue ada satu perumpamaan. Ini berlangsung di Amerika. Jadi ada seorang pengembara. Dia tiba di tepi sungai Mississippi. Tapi dia mau nyebrang, tapi dia nggak temuin jembatan. Untungnya pas waktu itu tuh musim dingin. Jadi dia menyeberangi dan es itu, tapi merangkak. Ketika dia udah sampai tengah, gitu, dia mendengar ada nyanyian. Ada nyanyian gitu. Dengan hati-hati dia menoleh. Tapi dia nggak bisa kelihatan karena banyak kabut di sana. Ternyata muncullah pengembara lain mengendarai kereta kuda sambil bernyanyi. Ya. Kedua orang itu melintasi es yang sama, tapi dengan caranya yang berbeda. Yang satu meragukan ketebalan, dan yang satu lagi mengenalinya dengan baik. Ya.
Sama kayak kita sering kali punya masalah itu kita anggap sebagai es, ya. Kita sering kali kayak gitu, kita dalam situasi yang salah, dalam masalah, ya, kita anggap Tuhan itu es, ya. Orang yang satu, yang A, itu tahu kalau Tuhannya bakal nolong dia. Dia tahu kemampuan Tuhannya, dia tahu. Tapi ada yang satu lagi meragukan. Gimana kita? Apa kita mau gitu-gitu aja? Terus nggak percaya sama Tuhan? Itu semua balik lagi ke kita. Bagaimana kita memandang Tuhan dan hidup kita? Ya. Gue udah selesai. Gue minta tim musik maju. Siapa sih yang pengen bertumbuh gitu? Boleh nggak gue lihat? Boleh nggak angkat tangannya? Siapa yang ingin bertumbuh? Ya. Perubahan itu mulai dari sekarang. Pertumbuhan itu mulai dari sekarang.